Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahayuningsih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang saya analisis dengan judul Examination the Effect of Lab Instruction on Student Critical Thinking During a Chemical Inquiry Practical. Dalam jurnal tersebut terdapat latar belakang, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya berpikir kritis dalam kegiatan prelaboratori atau dalam pembelajaran objektif. Laboratorium adalah lingkungan belajar yang kompleks di mana siswa lebih sering harus berurusan dengan sejumlah besar instruksi tertulis dan lisan tentang fungsi instrumentasi, keselamatan, teori yang mendasarnya, dan masukan dari percobaan itu sendiri. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki bagaimana rancangan kegiatan pralaboratorium memunculkan pemikiran kritis para siswa pendidikan prauniversitas selama kerja laboratorium. Untuk ini, kami membuat perbandingan langsung dari dua hal yang berbeda, tetapi sama komprehensif, desain kegiatan pralaboratorium bahwa kita dilaksanakan dalam paralel di 4 kelas kimia siswa sekolah menengah senior. Kami menyelidiki aspek-aspek pemikiran kritis ini dengan melihat analisis data dalam laporan penelitian siswa. Dalam studi pendidikan kimia sebelumnya, pada pemikiran kritis, penekanan ditempatkan pada tingkat argumen ilmiah dan kualitas umum produk penelitian. Ketika pemikiran kritis disertakan sebagai sebuah pembelajaran objektif untuk pembelajaran, adalah juga penting bahwa siswa menggunakannya dengan menggunakan keterampilan analitis, mengenali aspek-aspek data eksperimental yang penting bagi kesimpulan mereka. Tetapi bahwa mereka mungkin tidak menggunakan pada awalnya telah dipertimbangkan dalam desain sistematis dari penelitian mereka. Sikap investasi yang terbuka dan independen ini merupakan unsur utama dari cara berpikir kritis yang dicirikan oleh hasrat untuk memahami apa yang diamati dan kesanggupan untuk menyesuaikan metode kognitif yang sudah ada atau visi. Yang kedua adalah metode. Peserta dan latar dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada siswa atau mahasiswa tingkat akhir sekolah menengah pertama yang bersekolah di kelas kimia di dalam salah satu sekolah prauniversitas di Belanda yang secara konsisten mengikuti pendidikan prauniversitas dalam ujian nasional. Pengumpulan datanya, penilaian dilakukan oleh menggunakan t-test presupposes ratio atau skala interval, sedangkan skala Likert kami yang jelas pada tingkat ordinal. Oleh karena itu, kami mengulangi analisa menggunakan tes Mann-Whitney yang sesuai untuk skala ordinal. Para siswa melakukan sebuah proyek yang melibatkan studi tentang reaksi kinetika reaksi kimia organik untuk menyelidiki apakah mekanisme reaksi molekuler SN1 atau SN2. Siswa dalam kedua kondisi menerima jumlah pelajaran yang sama, informasi subjek teoritis yang sama, dan petunjuk-petunjuk untuk desain percobaan dalam berpikir kritis. Kondisi ini diberikan kepada siswa dalam kondisi pivot rows sebagai informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pralab. Oleh karena itu, perbedaan utama pada aktivitas pivot rows pralaboratorium dan aktivitas berpikir kritis pralaboratorium adalah cara informasi tersebut diproses, yakni bagaimana informasi tersebut diproses dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pralab atau dengan merancang rencana percobaan masing-masing.
Penilaian dilakukan oleh dua penulis pertama secara individual, dengan semua laporan dinilai secara independen oleh kedua penulis untuk menetapkan keterandalan rating. Penilaian juga dilakukan menggunakan digital kuesioner. Perbedaan antara tanggapan yang diberikan oleh siswa dalam dua kondisi yang dianalisis secara umum menggunakan serangkaian tes independen dua sisi, menggunakan tes presuposes rasio atau skala interval, sedangkan skala Likert yang jelas pada tingkat ordinal. Oleh karena itu, kami mengulangi analisa menggunakan tes Mann-Whitney-U yang sesuai untuk skala ordinal. Yang ketiga adalah hasil. Tingkat pemikiran yang kritis menggambarkan sejauh mana mahasiswa berdedikasi telah memikirkan tentang arti pengukuran mereka untuk menguji apakah tingkat pemikiran kritis berbeda pada kedua kondisi kami. Kami melakukan tes non-parametrik Mann-Whitney yang cocok untuk pengukuran standar pemikiran kritis yang lebih dari 2 kohort. Siswa di Turki, kondisi berpikir kritis mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada kondisi Pfeffertrude atau tes Mann-Whitney-U. Dalam digital kuesioner itu, para siswa diminta untuk menilai tingkat keterlibatan mereka sendiri dalam tugas tersebut, penilaian mereka atas tingkat persiapan mereka untuk percobaan, tingkat atau isi atau kegunaan tugas tersebut, dan pernyataan yang dapat dikaitkan dengan tingkat pemikiran kritis selama kinerja percobaan. Pernyataan untuk nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan setidaknya ukuran efek menengah disorot dalam miring. Semua pernyataan ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan ketika dianalisis dengan tes Mann-Whitney-U, kecuali yang terakhir ujian, di mana perbedaan antara kedua kondisi tersebut hanya gagal mencapai batas untuk signifikansi, sehingga meskipun memang mencapai signifikansi dengan t-test, tidak ada perbedaan yang signifikan yang terlihat untuk pernyataan yang merujuk pada sisi tingkat atau kegunaan tugas tersebut. Pernyataan 1-3 sentuh topik-topik utama mengenai seberapa baik para siswa merasa siap untuk tugas itu. Pada pernyataan 1, pernyataan 2, pada pernyataan 1 bagaimana menjalankan percobaan, dan pernyataan 2 berpikir sebelumnya mengenai analisis data. Siswa dalam kondisi berpikir kritis memberikan peringkat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kondisi Pfeffertrude. Untuk pernyataan 3, menjadi sadar akan pertanyaan penelitian selama pelaksanaan eksperimen. Perbedaan antara kedua kondisi tidak mencapai signifikansi. Secara umum, para siswa dalam kedua kondisi itu tampaknya menghargai penugasan tersebut dan menikmati melakukan eksperimen. Para mahasiswa dalam kondisi berpikir kritis, yakni bahwa mereka pertama kali harus mempersiapkan uneksperimental rencana sebelum mereka bisa menerapkan itu. Kami juga melihat reflections siswa menulis pidato di akhir laporan mereka. Para siswa menunjukkan bahwa mereka menghargai bahwa mereka diberi waktu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri bersama teman-teman sekelas mereka. Siswa menganggap serius rencana eksperimen ini. Yang keempat, diskusi. Dalam studi ini kami menyelidiki dalam 2 tahun berturut-turut efek dari aktivitas laboratorium terhadap penalaran ilmiah siswa dan kecekatan selama tugas penyelidikan mereka. Kami berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemikiran kritis, seperti keinginan untuk memahami apa yang diamati dan untuk dapat menyesuaikan metode pengamatan yang sudah ada atau visi. Kami membandingkan aktivitas
Pivot Road Pralaboratorium yang mempersiapkan siswa berpikir tentang eksperimen ini dengan pertanyaan-pertanyaan persiapan, dengan aktivitas berpikir kritis pralaboratorium di mana siswa diperintahkan untuk mengembangkan rencana percobaan untuk tujuan riset yang spesifik. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam penelitian ini, kami mengamati bahwa dengan informasi yang sama seperti dalam kondisi pivot road, aktivitas pikiran kritis pralaboratorium dengan instruksi untuk merancang, membandingkan, dan membuat keputusan memperoleh keterampilan berpikir yang lebih kritis di antara para siswa. Hal ini menjadi jelas dalam laboratorium berikutnya, bekerja di mana siswa dalam kondisi berpikir kritis lebih sering kasat mata melihat pengamatan yang tak terduga dan mencoba untuk memahami dan mengklarifikasi itu, bukannya melambai jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.